Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyafa Ibadur Rahman. Saya dari kelas P2. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pendidikan sepanjang hayat dalam Islam. Latar belakang atau tantangan dan solusi. Tantangan global era VUCA. Abad ke-21 ditandai dengan disrupsi teknologi dan ketidakpastian. Sistem pendidikan formal yang kaku seringkali menciptakan kesenjangan kompetensi atau skill gap antara institusi pendidikan dan kebutuhan dunia nyata. Individu dituntut untuk adaptasi terhadap inovasi seperti AI dan bioteknologi agar tidak termarginalisasi. Perspektif Islam, pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education bukan sekedar tuntutan ekonomi, melainkan mandat teologis. Belajar adalah fondasi peradaban Islam yang bertujuan membentuk khairu ummah atau umat terbaik dan insan kamil yang mampu memimpin perubahan zaman. Landasan teologis. Perintah pertama, Iqra. Wahyu pertama yaitu adalah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dimana adalah bacalah, menegaskan bahwa membaca, meneliti, dan belajar adalah kewajiban fundamental tanpa batasan waktu. Dari hadis Nabi SAW yang dimana artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Hadis ini secara eksplisit menegaskan dimensi waktu yang tak terbatas dalam kewajiban menuntut ilmu atau fardu ain bagi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi dari hadis Nabi saja sudah dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu tak terbatas waktunya tuh. Jadi mau kita dari kecil sampai tua. Jadi kalau kita belajar tuh tidak memandang umur. Jadi menuntut ilmu itu tuh tak terbatas waktunya. Konsep dasar pendidikan Islam. Yang pertama ada proses holistik. Pendidikan mencakup seluruh aspek kehidupan, spiritual, intelektual, dan moral. Bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi transformasi diri. Jadi, yang dimaksud proses holistik itu adalah, jadi kita itu belajar. Nah, kemudian kita mendapatkan ilmu, dan ilmu itu kita terapkan. Nah, itu yang dimana tuh tidak hanya transfer ilmu, tapi transformasi diri, mengubah diri. Yang kedua, tazkiyatun nafs, an-nafs. Belajar sebagai sarana penyucian jiwa. Tujuan akhirnya adalah ketaatan kepada Allah dan pembentukan karakter mulia. Yang ketiga, tanpa batas. Pembelajaran informal melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, dan refleksi diri atau muhasabah yang berlangsung hingga akhir hayat. Pandangan para ulama, menurut Al-Ghazali, menekankan pembelajaran sebagai dan penyucian hati untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dari Ibnu Khaldun, mengintegrasikan pendidikan dengan pembangunan peradaban yang kuat untuk menghadapi dinamika perubahan zaman. Al-atas, pendidikan harus berbasis tauhid, menolak sekularisme dan menyatukan ilmu duniawi dengan ukhrawi. Relevansi dengan Islam, akidah, pembelajaran berkelanjutan memperkuat iman dan keyakinan bahwa segala ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh tahu bahwasanya tuh ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu bersumbernya itu dari Allah. Kemudian syariah, memandu amal perbuatan sehari-hari agar sesuai dengan hukum Islam, mulai dari ibadah hingga muamalah atau bisnis atau sosial. Akhlak, membentuk moralitas luhur, ilmu tanpa akhlak adalah kesia-siaan. Belajar bertujuan memperbaiki perilaku. Implementasi di era modern. Yang pertama adalah integrasi teknologi, yang dimana memanfaatkan e-learning dan aplikasi digital untuk mengakses ilmu agama dan umum secara fleksibel. Yang kedua, pendidikan formal dan non-formal, menggabungkan kurikulum sekolah dengan kegiatan seperti kajian kitab, seminar, dan pelatihan soft skill. Yang ketiga, peran keluarga, menjadikan rumah sebagai madrasah pertama, menanamkan nilai cinta ilmu sejak dini. Kemudian yang keempat, adaptasi global, meningkatkan kompetensi bahasa dan digital tanpa meninggalkan identitas keislaman. Saran dan rekomendasi, bagi pendidikan dan lembaga, mengintegrasikan kurikulum PAI dengan konsep lifelong learning, menyediakan sumber daya digital yang mudah diakses dan relevan dengan isu kontemporer. Yang kedua, bagi masyarakat, meningkatkan motivasi intrinsik untuk terus belajar melalui majelis ilmu dan komunitas, menyadari bahwa stagnasi intelektual adalah kemunduran. Kesimpulannya, pendidikan sepanjang hayat dalam Islam adalah solusi vital menghadapi tantangan zaman. Ia memadukan tuntutan modernitas dengan komitmen teologis untuk mencetak muslim yang kompeten secara global namun tetap kokoh secara spiritual.
Terima kasih dari ayat ini mungkin sampai penyampaiannya. Semoga apa yang saya jelaskan mungkin dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.